Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Buku Reinkarnasi. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja ceritanya. Hanpong yang kalah telak dengan Soyun itu pun langsung tertunduk. Soyun pun langsung menyuruh Hanpong untuk pergi dikarenakan dirinya tidak ada niat untuk membunuh orang. Akan tetapi Hanpong pun tidak patah semangat. Dirinya itu pun kembali melancarkan serangan ke arah Soyun, sehingga Soyun yang tidak menyadari serangan mendadak itu pun tidak sempat menghindarinya dan membuat wajah Soyun pun tergores. Soyun yang kesal itu pun langsung melancarkan serangan balasan ke arah Hanpong, sehingga Hanpong yang terkena serangan dari Soyun itu pun langsung tidak sadarkan diri. Soyun yang terkena serangan Hanpong barusan pun mulai menyadari bahwa serangan tersebut adalah serangan racun yang mengenai tubuhnya. Itu membuat mata Soyun perlahan mulai menggelap dan kemudian Soyun pun juga ikut tidak sadarkan diri. Dan keesokan harinya, tetua besar Mansok dan juga Aeon pun datang untuk menjenguk Soyun yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Adiknya Soyun pun kemudian bertanya-tanya apakah Soyun masih baik-baik aja. Mansok pun jelasin bahwa dirinya sudah memberikan Soyun obat penawar. Jadi Soyun pasti akan baik-baik aja. Tetua besar pun tidak yakin akan hal itu dikarenakan Soyun sebelumnya telah diracuni oleh begonia laut bintang 7. Meskipun mereka memberikan Soyun pil Soul Return Pill, itu bukanlah penawar yang sebenarnya, sehingga tetua besar pun tidak yakin kapan Soyun akan bangun. Kemudian Gyeom Mujin pun datang ke tempat itu untuk melihat keberadaan dari Soyun. Gyeom Mujin pun langsung menunjukkan sebuah pil yang merupakan Soul Returning Pill tingkat keempat. Dia pun kemudian berkata bahwa jika mereka memberikan Soyun pil ini, maka Soyun akan segera pulih. Melihat pil itu, Mansok pun sangat terkejut dikarenakan dirinya bisa melihat itu merupakan pil legendaris yang bisa menyembuhkan semua kutukan. Tetua besar pun saat itu langsung berterima kasih kepada niat baik dari Gyeom Mujin. Akan tetapi dikarenakan kepala keluarga mereka sudah mengambil penawarnya, maka tetua besar pun menolak niat baik dari Gyeom dengan berkata bahwa dirinya tidak bisa menerima pil itu dan hanya bisa menerima niat baiknya. Gyeom pun menjadi kesal karena penolakan itu dan kemudian bertanya apakah keluarga Seo tidak berniat untuk menjadi anak perusahaan dari sekte pedang kami, karena Gyeom bisa saja mengusir keluarga Han dan mengangkat keluarga Seo sebagai puncak terkuat di sini. Tetua besar itu pun kemudian berkata bahwa dirinya itu tidak dapat memberikan keputusan. Itu karena kepala keluarga saat ini adalah si Soyun. Dan karena itulah Gyeom pun menjadi makin kesal karena mereka berani menolak ajakan darinya. Gyeom Mujin pun kemudian pergi dari sana sambil berkata bahwa dirinya akan memberikan kesempatan lagi dengan memberikan waktu 3 hari untuk menjawab. Dan jika mereka tidak memberikan jawaban, maka Gyeom akan membuat klan Seo dijauhi oleh sekte pedang selamanya. Kemudian setelah Gyeom Mujin pergi, dikarenakan situasi kepala keluarga tidak stabil, tetua besar pun meminta Mansok dan juga Aeon untuk kembali. Akan tetapi Aeon yang masih khawatir dengan kakaknya itu pun merasa ragu untuk kembali. Dan keesokan harinya Baekhyun pun datang untuk menjenguk Soyun, tapi dirinya tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga. Baekhyun pun saat itu menjadi kesal dan bertanya kenapa dirinya itu tidak dibolehkan masuk. Dia pun langsung memarahi para penjaga itu dengan berkata bahwa apa yang akan direncanakan oleh penjaga itu untuk menghadapi konsekuensi ketika kakaknya itu bangun. Penjaga itu pun hanya diam saja sambil menahan rasa takutnya.
Kemudian, tetua besar pun membuka pintu rumah itu dan menyuruh penjaga itu untuk segera pergi. Baekhae yang menemukan celah untuk masuk itu pun langsung segera lari tanpa memperdulikan larangan dari para penjaga. Dan sesampainya di depan pintu kamar Soyun, Mansok pun datang menghadang Baekhae untuk masuk dan bertanya apa yang dilakukan keluarga Han di tempat itu. Baekhae pun kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dan berkata bahwa dirinya itu datang untuk mengantarkan surat untuk klan ini, dan itu ditugaskan oleh ayahnya. Dan kemudian mereka memberikan pil dektroksi untuk diberikan kepada Soyun. Dan setelah mengatakan hal itu, Baekhae yang melihat Mansok tidak fokus itu pun memaksa masuk ke dalam ruangan Soyun dengan melewati tangan Mansok yang saat itu menghadapinya. Sesampainya di dalam, Baekhae pun meletakkan kotak kecil yang dibawanya di atas meja. Eun yang melihat ke arah Baekhae dengan tatapan sinisnya, sehingga Baekhae yang menyadari hal itu pun bertanya, kenapa Eun melihatnya seperti itu? Eun pun menjawab bahwa dirinya itu hanya ingin tahu seberapa banyak seseorang bisa berubah. Dan Eun juga berkata, dikarenakan kondisi kakaknya saat ini sedang tidak baik-baik aja, maka Eun pun meminta Baekhae untuk pergi dari sini. Mendengar itu, tetua besar pun membenarkan perkataan dari Eun dan berkata bahwa kepala keluarga harus beristirahat yang cukup untuk menstabilkan kondisinya saat ini. Mendengar hal itu, Baekhae pun langsung berjalan pergi dari kamar Soyun. Kemudian, di dalam ketidaksabaran Soyun yang berada di dalam ruang angkasa itu pun kebingungan dan bertanya di mana dirinya saat ini, karena tempat itu berbeda dengan dunia di kehidupannya sebelumnya. Tiba-tiba sebuah asteroid pun datang menghampiri Soyun, sehingga Soyun pun terkena hantaman dari asteroid tersebut. Tiba-tiba, tepat setelah kejadian itu, Soyun pun kembali berpindah ke suatu tempat lainnya, sehingga dirinya itu pun kembali bertanya di mana dirinya saat ini berada. Kemudian, terdapat sebuah benda yang berkibar di sekitar tubuh Soyun, sehingga dirinya itu pun menyentuhnya dan bertanya, benda apa ini? Di saat Soyun menyentuh benda itu, Soyun pun dibawa terbang, sehingga dirinya itu pun menjadi panik dan meminta tolong pada ibunya. Di saat sudah terbang begitu tinggi, tiba-tiba benda itu pun berhenti. Soyun yang gemetar itu pun kemudian bertanya, kenapa benda itu tiba-tiba berhenti? Beberapa saat kemudian, Soyun pun terjatuh dari langit, yang membuat dirinya itu pun terhantam kuat ke tanah. Kemudian, Soyun pun bangkit dan memegang kepalanya yang kesakitan itu akibat benturan sebelumnya. Lalu, Soyun pun menyadari sesuatu yang aneh di tempat itu. Dirinya itu pun kembali berkata di dalam hatinya, tunggu, jangan bilang kalau ini adalah dunia kecil di dalam peta gunung dan sungai. Soyun pun kembali berpindah tepat di ruang angkasa sebelumnya. Soyun pun tidak menyangka bahwa dirinya akan menemukan dunia kecil di dalam peta gunung dan sungai sendirian. Sehingga dirinya pun akhirnya tahu bahwa roh dari peta gunung dan sungai tidak musnah selama pertempuran dengan Kaisar Abadi. Akan tetapi, Soyun tidak bisa merasakan energinya dikarenakan peta itu terluka parah. Sehingga Soyun perlu memeriksa ruang itu lebih hati-hati, dikarenakan mungkin Soyun bisa menemukan peta roh gunung dan sungai di tempat itu. Kemudian, Soyun pun mencoba mendekati rantai yang ada di depannya dan mencoba menyentuhnya. Akan tetapi, dikarenakan Soyun pertama kali melihat rantai seperti itu, Soyun pun bertanya-tanya terbuat dari apa rantai yang ada di depannya. Lalu, tangan Soyun yang sedang memegang rantai itu pun menghampiri sesuatu yang saat itu terlihat sangat mencurigakan. Sehingga Soyun pun bertanya-tanya, apa sebenarnya ini? Tiba-tiba terjadi pergerakan pada rantai besar tepat di hadapan Soyun dan bergerak ke arah Soyun secara bersamaan.
Menyadari hal itu, Soyun pun mencoba menaiki salah satu rantai dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh rantai itu padanya. Kemudian muncul sebuah portal tepat di hadapan Soyun dan di saat bersamaan, ujung rantai lainnya datang menghampiri Soyun. Melihat benda itu, Soyun pun menjadi panik dan terkena serangan dari rantai tersebut. Soyun pun kemudian menyadari bahwa rantai itu seolah memiliki kesadarannya sendiri. Terlihatlah mereka tidak niat untuk berhenti menyerang Soyun, sehingga Soyun pun langsung membelah tubuhnya menjadi beberapa bayangan untuk mengalihkan rantai-rantai tersebut. Akan tetapi, semua bayangan yang dibuat oleh Soyun pun mati semua, sehingga Soyun memperlihatkan itu dari kejauhan pun sangat khawatir. Tiba-tiba, rantai itu pun menyadari keberadaan tubuh asli dari Soyun. Dia pun langsung menyerang Soyun kembali secara bersamaan yang membuat tempat itu bahkan sampai hancur. Akan tetapi, Soyun pun menyadari sesuatu yang aneh. Dia pun langsung menggunakan tekniknya. Dan kemudian Soyun langsung mengingat pengaturan jebakan yang ketat dan penangkalan yang jelas dari zaman kuno. Soyun pun jadi yakin bahwa itu pasti adalah kediaman seorang master yang kuat, sehingga dirinya itu pun mencoba untuk masuk ke dalam kediaman tersebut. Soyun pun kemudian berhasil memasukinya, dan sesuai dengan perkiraan, ada banyak tempat tinggal gua para ahli yang bersembunyi di seluruh peta gunung dan sungai. Dan entah kenapa, Soyun merasa tempat tinggal guanya juga akan ada di sini. Kemudian, Soyun pun melihat roh anak kecil yang berada di dalam gua itu. Soyun yang mengenal roh itu pun ngerasa bersyukur karena bisa melihat anak itu masih hidup. Soyun pun langsung menyapa anak itu dan menanyakan keadaannya. Akan tetapi, anak kecil itu pun saat itu hanya diam, tidak menanggapi perkataan dari Soyun. Kemudian, anak itu pun mengeluarkan rantai yang sama persis seperti rantai yang menyerang Soyun sebelumnya. Anak itu pun kemudian bertanya, siapa Soyun? Soyun pun terkejut melihat anak itu tidak mengingat tentang dirinya, sehingga Soyun pun berpikir bahwa roh yang didapatkannya dari perjuangan hidup dan mati sebelumnya telah kehilangan ingatan tentang Soyun. Sehingga Soyun pun menjadi kesal dan bertekad untuk membuat kaisar abadi yang menyerangnya secara tiba-tiba sebelumnya membayar semua apa yang telah mereka perbuat kepada Soyun nantinya. Kemudian Soyun pun memperkenalkan dirinya kepada roh itu dengan berkata bahwa dirinya adalah masternya beserta pemilik peta gunung dan sungai. Mendengar itu, roh itu pun bertanya, apakah penyebab peta gunung dan sungai meledak disebabkan oleh Soyun? Soyun pun langsung jelasin bahwa itu karena ada 3 kaisar abadi yang menyerang Soyun dikarenakan mereka menginginkan gadis roh itu. Sehingga Soyun sangat ingin mencegah gadis roh itu jatuh ke tangan mereka. Soyun pun bersedia menawarkan gadis roh itu sebagai pengorbanan untuk membawa mereka bersama dengan Soyun. Mendengar penjelasan dari Soyun, gadis roh itu pun hanya diam aja. Lalu Soyun pun mendekati gadis roh itu dan memintanya untuk tidak perlu khawatir. Dikarenakan ketika tingkat kultivasi Soyun sudah pulih, Soyun pasti akan membawanya bersama dan untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuat mereka jadi seperti ini. Mendengar itu, gadis itu pun berkata, tolong lakukan hal itu. Kemudian Soyun pun bertanya kepada gadis itu seberapa jauh tingkat kekuatannya saat ini. Gadis itu pun menjawab bahwa dirinya saat ini telah kehilangan sebagian besar dari ingatan bahkan kemampuannya sendiri, sehingga dirinya hanya memiliki kendali atas sebagian dari peta gunung dan sungai. Mendengar jawaban itu, Soyun pun kembali berkata, tidak perlu terburu-buru, lakukanlah pemulihan secara perlahan di sini. Tiba-tiba Soyun pun mendengar suara adiknya yang memanggil dirinya, sehingga Soyun yang mendengar hal itu pun langsung berpikir bahwa dirinya sepertinya terlalu lama pergi. Soyun pun berencana untuk segera kembali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.